Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 03 dan 09 Petarukan, serta hormati, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa sosialisasi budaya positif di sekolah. Perkenalkan, nama saya Eva Novianti, Petarukan, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pemalang. Baik semuanya, pertama membacakan basmalah agar acara ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kemudian kita bareng-bareng ya Bu untuk membahas budaya positif di sekolah. Kita mulai saja. Yang pertama adalah menciptakan budaya positif di sekolah. Peran guru dalam menciptakan budaya positif tidak hanya sebatas menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, sosialisasi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi, melainkan menjadi contoh dan secara konsisten menuntun dan membangun budaya positif sekolah. Hal ini sangat erat kaitannya dengan filosofi pemikiran yang menyatakan bahwa guru adalah penuntun dan penuntun bagi murid melalui budaya positif. Untuk mewujudkan budaya positif, maka guru benar-benar berpihak pada murid melalui segitiga restitusi, bisa secara mandiri maupun berkoordinasi dan berinovasi serta berefleksi dalam usaha menciptakan budaya positif di sekolah. Gagasan dalam mewujudkan budaya positif dijabarkan dalam visi yang telah dibuat untuk kemudian melalui program-program sekolah, kemudian melalui peraturan sekolah, keyakinan kelas dan kegiatan yang menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah. Nah, kita berikutnya ya Bu. Pengetahuan dasar guru terkait budaya positif. Pada konsep ini, di konsep inti pada modul 1.4 budaya positif, di antara positif di sekolah akan sangat membantu proses terbentuknya murid-murid dengan karakter yang baik, namanya dalam pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian secara khusus sampaikan dalam kegiatan kali ini adalah yang pertama tentang disiplin positif, kemudian yang kedua tentang yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat keyakinan kelas, dan yang terakhir institusi. Nah, kita mulai dari pertama, disiplin. Disiplin positif itu merupakan suatu tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya itu melibatkan komunikasi yang efektif. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid serta memberi rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, merupakan salah satu cara penerapan
Disiplin yang bertujuan untuk menumbuh serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau ini untuk disiplin positif. Selanjutnya adalah yang kedua, melalui serangkaian bersandar pada teori kontrol Dr. William Glasser-Goshen berkesimpulan ada 5 diterapkan seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, kemudian yang kedua adalah yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga adalah teman, kemudian yang keempat adalah pemantau. Kita mulai dari yang posisi pertama, yaitu penghukum. Orang yang menjalankan fungsi senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan lagi. Yang kedua, tentang posisi kontrol guru. Yang kedua, bersalah. Pada posisi ini biasanya itu guru akan bersuara lebih lembut. Rasa bersalah itu biasanya akan menggunakan keheningannya yang membuat orang lain merasa bersalah dan rendah diri, maaf. Kemudian adalah teman. Di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Oke. Kemudian posisi monitor. Pada posisi ini itu guru memantau berdasarkan pada peraturan konsekuensi. Posisi kontrol yang terakhir adalah manajer. Guru sama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat masalahannya sendiri. Biasanya yang dulu-dulunya yang sering kita lakukan ada di posisi, seringnya kita jadi posisi penghukum, ya. Nah, di sini kita akan belajar posisi penghukum, tapi kita kalau bisa menjadi teman, bisa di posisi manajer, baik lagi. Nah, sekarang berlanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kok nggak keluar? Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tentu. Semua yang dilakukan oleh usaha terbaik itu untuk mendapatkan apa yang kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebetulnya saat itu manusia atau lebih dari satu kebutuhan dasarnya. Ketika seseorang melakukan tentangan dengan nilai-nilai kebijakan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pada umumnya, manusia memiliki di antaranya yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, dan kasih sayang atau love and apa itu bacanya, Ibu? Belonging. Iya. Kemudian adalah kebebasan atau freedom. Kebutuhan yang keempat adalah kesenangan atau terakhir adalah kekuasaan atau power. Oke.
keyakinan kelas. Nah, itu adalah jembatan efektif yang dapat membantu pembentukan budaya disiplin. Untuk dapat terbentuknya budaya positif, perlu diciptakan dan disepakati keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga kelas. Nilai-nilai universal yang disepakati bersama secara universal inilah yang disebut dengan keyakinan. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Siswa pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini. Keyakinan kelas berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kita sudah tentang segitiga restitusi. Restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Segitiga restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses ini meliputi setiap tahapnya berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol dalam menstabilkan identitas, kemudian atau stabilis identitas dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah anak dari orang yang merasa gagal karena melakukan kesalahan bisa dikuatkan kebutuhan dasarnya. Validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik ataupun buruk, memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori akan mengubah pandangannya dari stimulus respon ke cara berpikir proaktif dari setiap tindakan dan menanyakan keyakinan atau shake the belief karena akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah dia inginkan. Kemudian lanjut ke hal-hal bagi saya adalah banyak hal yang menarik yang saya pelajari dari utamanya terkait posisi kontrol. Selama ini saya belum menerapkan dalam menangani permasalahan siswa. Pada dasarnya, siswa yang mengalami karena dia ingin memenuhi kebutuhannya. Namun, saya sangat jarang memenuhi kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi yang menyebabkan siswa mengalami
sehingga saya belum mampu menemukan solusi yang terbaik dalam mengatasi tersebut. Guna menumbuhkan budaya positif di kelas, saya mampu membuat keyakinan kelas dan menjadikannya fondasi dasar positif di kelas. Hal yang menarik lainnya dari modul ini adalah bahwa dalam proses restitusi, ketika siswa berbuat salah, guru akan memungkinkan bagi siswa untuk membuat evaluasi internal tentang apa untuk memperbaiki kesalahannya, serta membuat keyakinan siswa menjadi bisa mengambil pelajaran dari masalah, sekaligus memperbaiki diri melalui restitusi. Siswa dengan pihak yang bermasalah juga dipulihkan dan fokus karakter siswa. Pengalaman saya konsep inti tersebut dalam menciptakan budaya positif baik di lingkup sekolahan. Saya membuat kesepakatan kelas dengan yang dilaksanakan di awal semester, seperti bertanggung jawab, mandiri, kemudian tepat waktu, kemudian ada budaya senyum, salam, sapa, belajar, kemudian berkolaborasi dan menghargai orang lain, serta membangun tertib dalam proses pembelajaran dalam satu semester ke depan. Utama proses pembelajarannya, bagaimana cara penilaiannya, kemudian apa konsekuensi. Terdapat salah satu individu yang tidak melaksanakan poin-poin keyakinan kelas tersebut. Dan ini Bu, ada kesepakatan kelas, ada 7 kesepakatan kelas yang sudah dibuat bareng antara guru dan murid. Kemudian seperti disiplin positif, mempelajari modul ini karena sebagai individu dan pemimpin pembelajaran itu harus menciptakan budaya positif untuk menumbuhkan karakter baik pada siswa dan bagaimana penerapannya agar berpihak pada murid. Melalui saya dapat lebih memahami bagaimana saya dapat menerapkan disiplin didik, dan saya dapat memahami kebutuhan dasar murid, bukan posisi kontrol yang saya ambil, serta memberikan pemahaman tentang bagaimana dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Kemudian hal-hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah pelajari lebih lanjut dengan cara mengolah emosi, mengenal teori gaya belajar presentasinya di kelas, dan cara melakukan pembelajaran yang efektif dalam memenuhi individual dalam kelas yang heterogen. Langkah awal yang akan saya ambil pertama,
membuat dan menyepakati keyakinan kelas dengan siswa. Nah, sudah saya hasil dari kesepakatan kelas kami. Kemudian yang kedua, berkolaborasi dengan rekan sekolah lainnya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif. Mungkin setelah ini ya Bu, Pak, kita menciptakan ya lingkungan sekolah yang positif. Kemudian memberi contoh teladan yang dimulai dari diri sendiri. Belajar tepat waktu ya. Kita melakukan itu, kita bisa latihan dengan apa ya Bu? Mungkin di depan ketika pagi kita menyambut siswa, agar siswa itu senang. Ya, coba kita nanti. Iya, piket. Oke. Akhir adalah selalu menggunakan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa. Saya sudah mencoba untuk menggunakan segitiga restitusi untuk masalah 2 murid. Nah, itu Rara kemarin bermasalah karena marah mengambil pensil, padahal pensil itu hanya meminjam cuma karena Rara nggak mengaku. Akhirnya Rara marah dan pensilnya itu dipatahkan sama Rara. Kemudian yang kedua itu kemarin kasusnya itu karena permasalahannya itu Mas Hazar karena cowok, dia akhirnya dia nggak mau nyapu, dipaksa-paksa temennya. Akhirnya Budi niku napa nggih? Kemarin mencoba menyelesaikan 2 permasalahan itu dengan cara segitiga restitusi, dan alhamdulillahnya dua anak itu sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan sudah bisa bertanggung jawab yang mereka lakukan. Terima kasih untuk mau bertanya atau memberikan tanggapan, monggo Ibu Bapak. Mbak Resti, ada masukan untuk kita nanti mengadakan langkah awal yang kita ambil untuk budaya positif di kelas saja ya, di sekolahan kita. Ada tanggapan, monggo Bu Rep. Terakhir untuk kenang-kenangan yang mau purna kan Bu Rep, monggo barangkali bunyi enggak dengar Bu, coba yang ini nanti. Tapi Bu pakai ini, monggo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kebiasaan-kebiasaan yang positif, pertama ya, iya. jadi kadang perlu kita sampaikan. Ini yang pertama, satu untuk dan tugas piket. Inge. Untuk menyambut anak-anak di pagi hari dan nanti. Dan untuk kegiatan yang lain selain itu juga pengawasan pada pagi hari saja, tapi juga pada waktu istirahat. Barangkali ada kejadian kita segera mengetahui. Saja Terima kasih Ibu atas tanggapannya, atas masukannya. Berarti langkah berikutnya itu piket ya Bu, diadakan piket kalau pagi untuk menyambut murid ya, guru untuk ketika masuk sekolah.
sama oh iya, pengawasan ketika istirahat. Ya, terima kasih. Masukan yang membangun Bu Dian. Terus saya mau tadi ada monggo. Oh iya. Ya. Assalamualaikum Wabarakatuh. ya, terima kasih atas waktunya. Oke. Jadi Eva luar biasa, penting sekali ya. Yang akan saya tanyakan Bu, saya mau bertanya di sekolah itu kan biasanya identik dengan contohnya berdoa. Terus kadang juga ada juga yang menerapkan membaca asmaul husna mulai belajar. Bagaimana kita mensikapi kegiatan berdoa atau pembelajaran dengan berbeda keyakinan? Itu cara mengatasinya atau mensikapinya itu bagaimana? Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, terima kasih Ibu. Di sekolahan kami itu biasanya sudah berjalan berapa tahun ya? Saya pindah di sini. Saya berarti dari tahun 2015. Sekolah SD 3 Petarukan itu kalau pagi disiapkan muridnya, kemudian membaca Asmaul Husna. Jadi kalau pagi baca Asmaul Husna, ya bacaan sholat itu baru ya kalau bacaan sholat. Jadi anak ada di depan kelas itu praktek sholat, kemudian yang teman yang lain itu baca surat-suratnya, terus baca doa. Berarti bergilir, anaknya bergilir iya, kemudian doa misalnya hari ini duhur, nanti besok duha atau asar atau maghrib, itu setiap hari berubah. Dan untuk bilang kalau beda agama biasanya tetap anak di dalam kelas hanya saja tidak mengikuti bacaan-bacaan itu, tapi kadang yang sering malah anaknya juga seperti itu. Paling ya tetap anak ada di dalam kelas hanya menyimak sambil melihat saja. Oh, kalau di sini paling panggilan. Kalau di sini nggak ada. Semuanya Islam. Dalam ya, kalau mungkin bisa, biasanya kalau dulu saya sekolah seperti itu. Anaknya masih itu, cuma nanti ada guru dari ada pelajaran untuk siswa yang non muslim seperti itu. Ada lagi, monggo. Barangkali ada tanggapan atau masukan untuk budaya kelas kita, Pak Heri. Budaya sekolah kita barangkali mau ada masukan, Pak Heri. Ayo. Yang banyak kita untuk sekolah kita. Udah paham, Pak Heri, monggo. Kita ingin sekolah kita yang seperti apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sepertinya kalau kita melihat beberapa sekolah masuk ke kelasnya itu dengan kelas kaki, kemudian kelas kakinya itu dilihat khusus di luar kelas itu kelihatan, kemudian
untuk belajar juga nyaman. Kadang ketika istirahat kelas itu sambil santai-santai di lantai, termasuk ini kan ada sepertinya kalau Pojok literasinya di sana, Pak. kalau di pojok literasi itu kan ada karya pakai alas kaki, biasanya kan mudah untuk kelas rendah. Perlu jangan hanya kelas saja, tapi kalau bisa semua kelas. Untuk jika itu diterapkan di semua kelas, tentunya insya Allah akan lebih bersih, kemudian bisa merasakan sebelum masuk ke teras, kemudian terasnya kan juga bisa bersih. Iya. Bagaimana caranya supaya kelas terlihat nyaman? Tentunya kita supaya berwarna-warni ya. Nah, ya betul. Anak-anak Kayak pelangi ya, Pak. Iya, Nah, biar nggih. bersama-sama dan tentu kita bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri, ya nanti kita akan berkolaborasi nggih Bapak Ibu untuk apa ya, kemajuan. Terima kasih. Ada lagi? Monggo yang mau memberi masukan. Oh iya, terima kasih. Maaf. Bangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan harapan Pak, kita pemerintah khususnya Kemendikbud sedang menggerakkan sekolah. Padahal dalam keseharian kita selalu terjadi permasalahan dalam satu kelas. Oleh karena itu sangat dibutuhkan sekali pengetahuan pemahaman ini untuk dikolaborasi sehingga nanti dalam penanganannya tidak sampai keluar bermasalah lebih besar. Pengalaman permasalahan yang tidak ditangani dengan menggunakan segitiga restitusi dengan pengalaman kembali dengan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat. Kalau kelas ada satu sudah tidak tertuju guru itu sangat tapi kelas 4, 5, 6 di berulang-ulang diperingati belum ada kesadaran melakukan kesalahan. Nah itu pengetahuan kita kembangkan bersama-sama sehingga sekolah itu menjadi visi yang anak-anak menjadi tercapai. Itu saja. Mudah-mudahan ini nanti ke depan sekolahan seluruh Indonesia sama. Tetapi saya lihat kita sulit melaksanakan karena berupa ancaman saja itu termasuk proses dan kita sulit padahal anak singular tentu guru akan mengucapkan ancaman yang seperti ini mungkin ancaman yang non-verbal itu mudah-mudahan depan ya semua anak bertanggung jawab dan penguatan terhadap saya kira bisa saja. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oh enggak ya. Terutama untuk kelas tinggi apalagi kita sekolah kampus nggih Pak. Jadi memang harus dengan rekan sejawat sesama sekolah tapi juga rekan sejawat sesama dengan ya. Terima kasih Bapak untuk masukannya. Sepertinya cukup waktunya pun nggih.
Atas rawuhipun, maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.